Halo teman-teman, balik lagi di channel Player Receh Story. Jadi hari ini kita mau memainkan game di Android. Ya, game ini termasuk masterpiece ya pada zamannya, yaitu Winning Eleven 2012 atau nama lainnya PES 2012 ya. Oke, kita langsung pilih saja untuk permainannya. Kita coba pilih Real Madrid aja deh ya. Salah satu klub kesukaan gue juga karena ada Bang Ronaldo masih di 2012 ini ya. Kita pilih Real Madrid dan saingannya siapa lagi, dan tidak bukan ialah Barcelona ya, mana ini adalah El Clasico ya pada setiap liganya. Oke, kita setting dulu timingnya, kita buat 3 menit aja. Waktunya malam, oke deh. Terus kita ubah kondisi pemainnya ya, kita buat sehat semua ya, kita buat excellent. Oke, untuk tim musuhnya juga kita buat excellent. Terus ya substitusinya itu 5. Oke, ini kita autokan aja. Untuk formasinya andalan gue sih ya 4-3-3 ya. Ya oke, langsung saja ya kita mulai mereview. Tapi ya kita tidak hanya mereview ya, Bang Player Receh selalu berbarengan dengan yapping. Oke, sini gue mau cerita tentang jangan cepat nikah kalau finansial dan mental belum siap. Waduh, disclaimer ya, ini gue bicara tentang topik ini nih berdasarkan dari pengalaman ya, pengalaman teman-teman gue yang cerita gitu. Kalau bisa ya udah gitu kan, jangan apa ya, jangan sampai di kita gitu kan, jangan terjadi dengan kita, cukup sudah kan. Jadi hal yang basic ya untuk kaum muda umur yang bisa udah tamat kuliah ya mungkin, atau udah tamat sekolah ya, biasanya pasti ada pertanyaan kapan nikah kan? Atau ada juga yang lebih nyebelin tuh, kayak temanmu udah nikah masa kamu belum gitu kan. Jadi kayak seolah-olah nikah tuh kayak perlombaan gitu ya, siapa paling cepat finish, siapa yang duluan nikah gitu kan. Padahal kenyataannya kan itu kan bukan pencapaian akhir gitu kan. Nikah itu justru garis awal perjalanan hidup baru. Dan itu butuh kesiapan, bukan sekedar ikut tren, bukan sekedar ya menuruti nafsu yang ada di dalam diri kita gitu kan. Coba kita bayangin gini deh. Hari pernikahan ya bisa kita pasti indah ya. Penuh senyum, banyak doa, banyak ngucapin selamat. Yang pasti ada amplop dari kondangan ya. Tapi setelah acara resepsi itu selesai, semua orang pulang, baik itu tetangga ataupun bahkan keluarga jauh, semua pasti pulang. Dan yang tersisa hanya kita berdua ya. Maksudnya itu kayak dirimu dan istrimu. Wah. Nah, di titik itu barulah realita pasti akan dimulai. Ada tagihan yang harus dibayar, ada juga kebutuhan rumah tangga, dan ada tanggung jawab baru, apalagi kalau udah punya anak. Kalau finansial kita belum siap, bisa jadi yang masalah kecil tadi bisa jadi besar. Contohnya uang belanja kurang, cicilan menumpuk, atau nggak ada dana darurat pas ada musibah. Aduh. Bahkan ada riset yang menunjukkan salah satu penyebab utama pertengkaran rumah tangga itu ialah ekonomi. Jadi bukan berarti nggak cinta, tapi karena tekanan finansial bisa juga bikin rumah tangga itu hancur. Selain uang juga ya, mental juga sama pentingnya sih. Nikah itu bukan tentang tinggal di rumah mewah yang bagus, tapi juga bagaimana kita menghadapi perbedaan karakter dan kebiasaan, bahkan juga cara berpikir pasangan sih ya.
Kalau mental belum matang ya bisa jadi sepele besar ya. Contohnya aja banyak kok orang yang banyak uang, ya bisa bilang kita sebut kaya ya, yang kaya, tapi ada juga masih juga mereka cerai karena salah satunya ya mental ya. Pasangan-pasangan muda yang cepat juga, yang cepat menikah tapi cepat juga cerai gitu kan. Jadi kematangan mental itu juga artinya ya siap untuk kompromi, siap untuk belajar bareng, dan bisa mengendalikan ego. Karena setelah nikah, keputusan bukan cuma aku, tapi kita. Nikah itu yang seperti gue bilang tadi bukan ajang balapan. Banyak orang buru-buru nikah cuma karena takut dibilang gak laku, atau karena ikutan aja, ikutan tren. Padahal kan setiap orang tuh kan punya jalannya masing-masing gitu. Ada yang nikah di umur 22 dan bahagia. Ada yang nikah umur di 32 dan tetap bahagia. Yang bikin pernikahan langgang itu bukan usia, tapi kesiapan. Kalau kita nikah cuma karena tekanan sosial, kemungkinan kita sendiri belum tahu apa tujuan jangka panjang kita. Pernikahan yang kuat dibangun bukan dari terburu-buru, tapi pondasi yang matang. Jadi apa sih sebaiknya kita siapkan sebelum nikah gitu kan? Ya minimal ada dua hal besar ya. Yang pertama itu finansial ya. Dari finansial kita ada penghasilan tetap gitu kan. Ada tabungan darurat. Dan juga selain punya penghasilan tabungan, kita juga harus bisa ngatur uang dengan baik gitu kan. Bukan cuma cukup untuk pesta nikah, tapi juga untuk kehidupan setelahnya gitu. Yang kedua itu mental. Bisa nggak kita komunikasi tanpa tersinggung, tanpa membuat pasangan kita tersinggung. Dan juga kita bisa nggak mampu mengontrol ego, baik ego sendiri, ataupun kita bisa kalau perlu kita bisa mengontrol ego pasangan kita gitu. Siap menghadapi masalah berdua. Untuk poin ketiga dari mental ini, bukan lari atau nyalahin. Kalau dua hal ini mulai terbentuk, insya Allah pernikahan akan lebih kuat, walaupun tetap nggak ada yang sempurna. Jadi intinya jangan nikah karena umur, tekanan, ataupun tren. Nikah cepat itu nggak salah. Nikah agak telat juga nggak salah. Yang salah itu kalau nikah tanpa persiapan. Karena nikah itu perjalanan panjang, bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Oke. Ya. Jadi menurut kalian lebih penting mana nih? Siap finansial dulu atau siap mental dulu? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi itu ya. Yeping gue yang bisa jadi itu pengen juga untuk gue sendiri ketika nikah. Harus siap mental dan siap finansial. Semoga ini jadi pengingat kita bersama. Tunggu video selanjutnya. See you.